Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Rahma Rahim SPD. Saya mengajar di Min 5 Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 tahun 2025. Prodi Pendidikan Profesi Guru Keagamaan di LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada materi Ragam Bentang Alam Indonesia kelas 3 MI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Jadi kalau ada lagi yang tidak hadir, ada yang sakit, ada yang izin, ada yang berhalangan, harus kirim surat ya. Hari ini cuacanya sangat cerah. Anak-anakku masih semangat? Masih. Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Mana ketua kelasnya? Ayo Ridho, bantu ibu untuk membacakan doa.
mengantuk, silahkan berdiri di tempat duduknya masing-masing. Ayo berdiri. Nah, sekarang kita mulai dari hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku terlubung-lubung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dimanapun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Masih ada yang tidak semangat? Ibu melihat masih ada yang mengantuk. Nah, supaya tidak mengantuk, speaking dulu. Supaya tidak mengantuk, selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, keluarga Allah. Iya. Ibu ulangi sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, keluarga Allah. Iya, alhamdulillah semangatnya. Tidak ada lagi ya yang mengantuk? Ya, kalau sudah tidak ada, kita akan memasuki materi kita, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 3 semester 2 bab 8 bentang alam Indonesia. Jadi hari ini kita akan pelajari topik A, ragam bentang alam di Indonesia. Nah, jadi ragam bentang alam di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari ragam bentang alam, maka 1, peserta didik dapat mengenal ragam bentang alam. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi berbagai jenis bentang alam yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan kita yang ketiga adalah memahami karakteristik bentang alam. Yang keempat, peserta didik memahami berbagai jenis bentang alam yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menghargai keanekaragaman bentang alam. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari bentang alam, maka ini harus kita capai. Paham ya sampai di sini? Nah, sebelum masuk materi, Ibu ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaannya. 1, apa yang membedakan dataran rendah dengan dataran tinggi? Ada yang tahu apa itu dataran tinggi? Apa? Ada yang tahu menjawab? Ada yang bisa menjawab? Nomor 1. Nomor 1. Apa yang membedakan dataran rendah dengan dataran tinggi? Ya, silakan Nak. Dataran tinggi memiliki ketinggian di atas 500 meter. Ya. Cuma itu? Ada lagi? Dataran tinggi. Bagaimana cuacanya kalau dataran tinggi? Cuacanya relatif tinggi. Iya, jadi terima kasih ya. Terima kasih karena sudah membantu Ibu. Jadi, apakah yang membedakan antara dataran rendah dengan dataran tinggi? Dataran tinggi itu ketinggiannya di atas 500 meter. Nah, kalau dataran rendah kira-kira apakah di atas 500 meter juga? Nah, kira-kira berapa? Kira-kira? Iya, ketinggiannya di bawah 200 meter. Nah, kemudian dataran tinggi bagaimana cuacanya? Apakah panas? Panas. Dingin. Dingin. Jadi kalau
Iya, bagus sekali. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berada di dataran tinggi itu mengandalkan perkebunan dengan peternakan. Sedangkan di dataran rendah itu mengandalkan apa? Pertanian dengan banyak juga nelayannya. Jadi itu perbedaannya. Sudah paham ya sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Nah ini pengertian bentang alam. Ada yang bisa bantu bacakan ibu? Ibu sudah serak-serak ini. Siapa yang bisa bantu? Yang besar-besar suaranya? Siapa? Ya, Bestari, silakan Bestari. Baca. Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk oleh proses alam seperti erosi, Ya. sedimentasi, dan aktivitas tektonik. Bentang alam dapat merupakan Berupa daratan, perairan. Tidak usah diketahui temannya. Santai saja. atau kombinasi keduanya Ya. yang memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda di setiap wilayah. Iya, bagus. Terima kasih. Ya, jadi bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk oleh proses alam seperti erosi, sedimentasi, dan aktivitas tektonik. Nah, bentang alam dapat berupa perairan atau daratan atau kombinasi keduanya dan memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda di setiap wilayahnya. Jadi bentang alam itu ada dua macam, ada dataran dengan ada perairan. Sudah dilihat gambarnya? Gambar apa kira-kira yang itu? Apa itu? Pantai gunung. Ini adalah pantai. Ada yang pernah ke pantai? Siapa yang pernah ke pantai? Angkat tangan. Siapa yang pernah ke pantai? Kira-kira apa sih yang ada di pantai? Silakan diturunkan tangan.
Ya. Pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Jadi itu pegunungan. Pernah mendengar orang yang mendaki gunung? Pernah? Iya. Iya. Itu karena mereka itu naik gunung untuk berwisata, bukan untuk mendaki semata-mata. Dia mencari kepuasannya sendiri dengan cara mendaki gunung. Selanjutnya ada bentang alam wilayah daratan, lembah dan ngarai. Wilayah daratan yang jatuh dan rendah dibanding di daerah sekitarnya. Jadi dia lebih rendah dari wilayah sekitarnya, dia cekung. Kemudian yang selanjutnya bentang alam wilayah daratan. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, dataran tinggi berada di ketinggian lebih dari 500 meter di permukaan laut. Contoh. Nah, sudah paham ya sampai di situ? Sudah. Ya, kalau sudah, ada yang mau bertanya? Ada? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, kita akan melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas. Ini tugasnya berkelompok. Ibu akan bagikan setiap kelompoknya. Jadi ini terdiri dari 3 kelompok. Ini kelompok pertama. Yang dulu nah. Jadi ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Semuanya bekerja sama, saling diskusi. Tidak boleh bercerita dengan kelompok lain, dengan teman kelompok saja. Jadi silakan dikerjakan, ditulis. Kemudian ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ya, silakan bekerja sama teman-teman. Ambil pulpennya, silakan berdiskusi dengan temannya. Tidak boleh begitu, harus sama-sama dengan temannya. Ayo, kerja. Sudah? Ya. Kerja sama dengan temannya. Sudah? Sudah. Sudah semua? Yang kelompok 3 bagaimana, sudah? Ya. Terus. Nah, kalau sudah semua, Ibu akan meminta mempresentasikan di depan kelas. Akan bersama temannya naik membacakan jawabannya. Kemudian kelompok lain bisa menanggapi atau mendengarkan jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3 sudah berhenti, jangan cerita lagi. Sudah selesaikan, jadi kita akan mempresentasikan. Silahkan naik ke depan. Yang kelompok 1 dulu. Semuanya berlima, ayo. Itu simpan itu. Dikasih besar-besar ya suaranya. Suaranya dikasih besar. Yang kelompok lain, ya silakan. Kelompok 3 silakan diperhatikan. Ya.
merupakan batas antara daratan dan lautan. 2. Pasir pantai sering memiliki pasir yang halus. 2. Dataran rendah. Dataran tinggi. Dataran rendah sering memiliki tanah yang subur dan bahkan memiliki Ya, bagaimana kelompok lain? Ada yang mau ditanggapi? Tidak ada? Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih, silakan duduk. Nah, sekarang kelompok 2 juga harus mempresentasikan jawabannya supaya kita semua dengar jawaban dari kelompok 2. Ya, ayo, kasih pesan-pesan semangat dari belakang. Ya. Pantai. Sumber daya alam. Pantai memiliki sumber daya alam yang penting seperti ikan dan mineral. Ya. Kemudian selanjutnya 2. Batuan. Beberapa pantai memiliki batuan yang besar dan besar. ya. Daratan rendah. 1. Memiliki ketinggian yang relatif rendah, biasanya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. 2. Daratan rendah sering digunakan untuk pertanian. Dataran tinggi memiliki tanah yang subur, tetapi juga memiliki tanah yang kurang subur. Danau sering menjadi sumber air yang penting untuk irigasi, industri, dan konsumsi manusia. Ya. Jadi itu jawaban dari kelompok 2. Tidak ada yang mau ditanggapi? Ya, kalau tidak ada, kita beri aplaus lagi untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Jadi itu adalah jawaban dari anak-anakku semua. Karena sudah paham semua ya dengan materi kita hari ini. Jadi pembelajaran kita sudah selesai, materi kita sudah selesai. Kita akan menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, kesimpulannya yaitu bentang alam di Indonesia sangat beragam dan unik. Dengan memahami dan menghargai keanekaragaman ini, siswa dapat berperan aktif dalam melestarikan dan menjaga lingkungan. Jadi setelah mempelajari bentang alam ini, kita dapat menghargai atau dapat melestarikan lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Jadi kita sudah paham bagaimana caranya menghargai alam kita. Nah, Ibu punya refleksi? Kira-kira kurang jelas ya? Yang pertama itu hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut. Nah, Ibu akan bertanya kepada anak-anakku, hal yang ingin dipelajari lebih lanjut kira-kira apa? Karena hari ini kita sudah belajar tentang gunung, lautan. Apa kira-kira yang ingin dipelajari selanjutnya? Hutan, ya boleh. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang hutan. Nah, kemudian yang kedua, apa kira-kira hal yang membingungkan dari pelajaran kita hari ini? Ada? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Iya, tidak ada. Semuanya bahagia belajar hari ini? Bahagia. Senang? Senang. Alhamdulillah.
berbakti. Nah, sebelum Ibu tutup, untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang